dari negara asing ini ya ingin atau berupaya dengan cara-cara yang tentunya kami duga melanggar hukum, merugikan masyarakat di Bali. Ya, kantor klien kami dengan beberapa oknum. Kenapa saya katakan oknum? Karena saya mendapatkan informasi juga, nanti bisa lebih jelasnya dengan klien kami, itu ada oknum aparatnya. Oknum aparat. Perusahaan penanaman modal asing PMA diinisialkan dengan PT Sub telah melaporkan seorang warga negara asing WNA asal Rusia berinisial SS ke Polda Bali. Pelaporan SS terkait dugaan tindak pidana penggelapan 26 miliar rupiah dengan menyalahgunakan jabatan di perusahaan tersebut. Laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LPB 236/2024 SPKTPOLDA Bali, tanggal 1 April tahun 2024 atas dugaan penggelapan, ungkap pengacara Sunan Kalijaga kepada wartawan di Kaspar Resto, Jakarta Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024, didamping pengacara Eri Kertanegara dan pelapor, Budiman Tiandi selaku pemilik pemegang saham sah perusahaan. Kita sudah laporkan ke Ditreskrimum Polda Bali, dan sudah memasuki proses penyelidikan naik sidik, kata Budiman. Selamat siang, terima kasih rekan-rekan media telah hadir dalam acara ini. Adapun hal atau peristiwa yang kami ingin sampaikan ini berkaitan dengan warga negara asing, ya, warga negara asing di Pulau Dewata, yang kami duga warga negara asing ini melakukan, ya, kami duga melakukan satu perbuatan atau tindak pidana yang jelas merugikan kami, ya, klien kami selaku masyarakat atau warga Pulau Bali, yang dimana seharusnya orang asing itu kalau datang ke Indonesia, ya, tentunya dengan berbagai macam tujuan, bisa sebagai wisatawan ataupun sebagai pekerja, tapi tentunya jangan sampai melakukan hal-hal yang justru melanggar undang-undang atau peraturan. Nah, di sini saya perlu sampaikan bahwa ada dugaan kuat orang-orang dari negara asing ini, ya, ingin atau berupaya dengan cara-cara yang tentunya kami juga melanggar hukum, merugikan masyarakat di Bali. Adapun nanti partner saya senior Pak Erik akan menyampaikan bagaimana konstruksi hukumnya yang sudah dilaporkan di Polda Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunan Kalijaga. Jadi teman-teman, Sunan Kalijaga Partners katakanlah juga hadir di sini, klien, gitu, yang pada intinya ada suatu peristiwa pidana. Gitu. Nah, terkait dengan peristiwa pidana itu, kami melaporkan ke kepolisian daerah Bali, gitu, yang dimana diduga telah ada atau patut diduga telah ada dalam jabatannya melakukan suatu penggelapan, tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 dan pasal 372 KUH pidana. Jadi terduga ini atau terlapor ini, gitu, dalam jabatannya sebagai salah satu direktur utama, gitu, diduga telah melakukan penggelapan dengan adanya masuknya sejumlah dana ke dalam rekening pribadi, gitu. Dengan lebih kurang
sebesar 26 miliar rupiah. Ya. Tentunya saya menyampaikan dari sisi apa yang dilaporkan oleh klien kami, gitu. Di sisi lain juga klien kami ini juga sebagai pemilik sah, ya, dan atau pemegang hak atas sertifikat, sehingga dapat dikatakan apakah ada alat bukti yang lebih tinggi atas tanah selain sertifikat. Besok dari situlah kita membuat suatu laporan. Yang di sisi lain klien kami juga merupakan salah satu pemegang saham dan juga salah satu komisaris di dalam perseroan tersebut. Gitu. Mungkin dari saya sekilas untuk itu. Gitu. Nah, di sisi lain mungkin perlu dijelaskan juga bahwa laporan kami itu sendiri berdasarkan hasil gelar perkara oleh tim penyidik yang memeriksa dan menangani laporan kami itu telah ditingkatkan dari lidik menjadi sidik. Jadi dari penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Itu yang mungkin dari sisi kami menginformasikan atau menjelaskan gitu. Dan kami pun juga sudah menerima SPDP-nya gitu. Ya, jelas ya, namanya itu jelas gitu di SPDP itu. Ya. Ini SPDP-nya ya, yang diterima oleh klien kami. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan adanya laporan dari klien kami, gitu. Nah, tentunya dari pihak penyidik yang sangat mandiri dan profesional, gitu, memberikan kita surat pemberitahuan hasil perkembangan, gitu. Perkaranya di SP2AP itu juga sudah dijelaskan. Salah satu tadi saya sudah sampaikan, dari penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan perlu kiranya juga disampaikan bahwa kita pun, klien kami itu juga dilaporkan ya, oleh yang bersangkutan, gitu, yang apa istilahnya terlapor ya, gitu. Dan kami juga sudah menerima, gitu. Dan kami sebagai pelapor bahwa laporan dari yang bersangkutan atau dari mereka itu telah dihentikan. Gitu. Artinya dikarenakan apa? Tidak ditemukannya peristiwa pidana. Gitu. Jadi apa? Sangat jelas ya. Tentunya kan kita itu tadi menghormati dan menghargai penyidik dalam tanda petik di sisi klien kami sebagai pelapor juga sangat mandiri dan profesional, gitu. Artinya tentunya kewenangan dari penyidik juga mungkin telah mengkaji, gitu, dan telah katakanlah memeriksa, gitu, tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga laporan dari mereka itu di SP3, gitu. Ya, dihentikan. Gitu. Nah, sisi lain dari tadi yang saya sampaikan dari SP2HP pun, kami pun klien kami juga kami sebagai pelapor, gitu. Selain dari SP2HP itu juga kami juga sudah menerima SPDP. Gitu. Artinya kan di sini seperti diketahui bersama, komunikasi koordinasi nanti dari pihak kepolisian, Polda Bali khususnya CQ penyidik dengan kejaksaan Bali. Saya kira itu sih dari saya sampaikan. Demikian Pak Sunan Kalijaga. Perlu sedikit saya tambahkan teman-teman bahwa informasi dari klien kami
Pak Budiman, ya, bahwa adanya upaya intimidasi atau perbuatan-perbuatan yang memaksa, ya, dari pihak terlapor di kantor, ya Pak, ya, di kantor itu dengan cara mendatangi, ya, kantor klien kami dengan beberapa oknum. Kenapa saya katakan oknum? Karena saya mendapatkan informasi juga, nanti bisa lebih jelasnya dengan klien kami, itu ada oknum aparatnya. Oknum aparat. Ya. Jadi saya dilaporkan dengan, sebenarnya bukan saya dilaporkan, yang lebih tepatnya adalah si SS ini melaporkan 3 orang. Pelapor pertama adalah notaris. Pelapor kedua saya dan ada 1 staf di perusahaan. Isi laporannya itu adalah mereka merasa notaris melakukan perubahan akte dalam salah satu PT yang ada di sister company tanpa mereka tahu dan tanpa melalui mekanisme RUPS. Oke. Nah, laporan ini dibikin mereka setelah kita membuat laporan. Ya, sebenarnya ini negara hukum. Jadi artinya Bapak melaporkan terlebih dahulu. Yang dia laporin kan notaris, ya. Ya. Notaris itu punya SOP dan apa itu namanya? Operasional yang baku. Notaris harus membuat semuanya sesuai dengan standar operasional. Contoh, di dalam akte minuta ada sidik jari mereka, jelas. Ada video saat mereka menandatangani. Nah, yang bikin saya bingung juga, kenapa mungkin dari pihak SS dan pengacaranya, saya juga nggak tahu mereka kenapa mereka begitu, karena menurut saya agak lucu nih, ya. Karena jelas-jelas ada video mereka menandatangani, ada video mereka mencap jempol atau itu, ya. Dan kenapa dilaporin itu? Dan terima kasih ke Polda Bali bahwa ini akhirnya setelah mereka melakukan penyelidikan, ya, mereka sudah melihat videonya, makanya mereka memutuskan bahwa kasus ini tidak ditemukan unsur pidana dan di SP3. Ya, yang pasti langkah-langkah hukum yang akan kita ambil ke depan, kami akan dengan segera melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik, yang dimana sudah dengan alat bukti apa yang dilaporkan oleh pihak mereka itu tidak benar atau bukan suatu tindak peristiwa pidana. Lalu kami juga akan melakukan upaya hukum terhadap para oknum-oknum, ya, yang nanti setelah kami lihat bukti lengkapnya